Assalamualaikum. Ini macam mana Said Muhammad Qasim melawan Ya'juj Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj dalam mimpi Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak zaman dahulu, ulama dan sejarawan telah meneliti tapi kian membingungkan dari Ya'juj dan Ma'juj, dan telah ada berbagai spekulasi dan teori mengenai makhluk-makhluk ini. Dari apa yang saya lihat dalam mimpi, banyak mimpi yang berkaitan dengan makhluk-makhluk ini. Dan hari ini saya akan menggabungkannya dan menyajikannya dalam narasi yang lengkap, insya Allah. Dalam mimpi yang saya saksikan tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka mempunyai dua warna, yaitu hitam dan putih. Mereka terlihat seperti gorila yang sangat besar, dan mereka ditutupi dengan rambut di sekujur tubuh mereka. Saya tidak memperkirakan secara pasti tinggi mereka, karena mereka mempunyai tinggi yang bervariasi, tetapi saya bisa mengatakan bahwa mereka jauh lebih tinggi dibanding rata-rata manusia. Ini hanyalah sebuah contoh. Ya'juj dan Ma'juj memiliki kekuatan luar biasa dalam stamina dan kecepatan, dan mereka berlari dengan dua kaki mereka. Meskipun ketika mereka ingin melompat, mereka menggunakan jari dan tangannya. Lihat gambar ini. Ini yang paling mirip sebagai contoh dan dari apa yang saya lihat. Oke, saya tidak memastikan lokasi pasti dari Ya'juj dan Ma'juj. Hanya Allah yang maha mengetahui apakah di Kaukasus, di sekitar Georgia, atau di perbatasan pergunungan Kazakhstan atau Uzbekistan, atau mereka berada di Rusia, di suatu tempat Rusia utara. Saya memang melihat bahwa gunung itu sangat tinggi dan curam, sangat sulit untuk didaki. Untuk menggambarkannya, ilustrasi yang jelas, saya akan membandingkan dengan gunung Naga Parbat di Pakistan, dijuluki gunung pembunuh yang terkenal sulit untuk didaki. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di aula yang sangat besar, maksudnya goa di bawah tanah dengan langit-langit yang tinggi. Mereka tidak bisa memanjat ke atas. Aula ini memiliki celah dan di atas gunung yang mengarah ke terowongan besar yang akhirnya mengarah ke tempat tinggal mereka. Oke. Allah lebih mengetahui tentang besar dan tempat tinggal mereka. Ini hanyalah contoh dan tidak bisa diambil faktual. Tempat Ya'juj Ma'juj memiliki lubang di langit-langit hingga mereka memiliki akses untuk oksigen dari sinar matahari. Saya belum pernah melihat apa yang mereka makan dan minum, tetapi ada hal yang menarik bagi saya dalam mimpi ini, yaitu Ya'juj dan Ma'juj memiliki gambar wajah manusia di dinding aula mereka dan mengajarkan kepada keturunan mereka tentang manusia, dan mengajarkan bahwa karena manusialah akhirnya mereka dipenjara di sini, harus membalas dendam. Karena hal itu, kebencian itu terus berlanjut turun-temurun. Dalam mimpi ini saya melihat bahwa Ya'juj dan Ma'juj menyebabkan kerusakan dan kekacauan. Ketika mereka keluar dari goa, mereka kembali ke rumah mereka. Menurut satu periode 4-6 bulan. Pada masa itulah Raja Zulkarnain telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj dengan dinding besi. Dalam mimpi ini saya melihat pembangunan tembok ini dengan menutup mulut goa. Mula-mula mereka memblokir lorong terowongan bagian dalam yang mengarah ke aula Ya'juj Ma'juj. Setelah itu ia mulai membuat tembok di mulut goa. Proses ini memakan waktu selama 6 tahun. Selama waktu itu tidak ada alat bantu apapun untuk melakukan pekerjaan ini. Mereka memasukkan lelehan besi dan tembaga dari atas gunung untuk diisi pada celah yang tersisa. Dan ini tugas yang sangat sulit untuk dilakukan. Gunung itu sangat tajam dan curam. Saya belum pernah melihat wajah Raja Zulkarnain karena saya mengawasinya dari kejauhan. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa ia mengenakan pakaian berwarna abu-abu saat pengerjaan pembangunan dinding. Lihat gambar ini. Inilah yang saya lihat, seperti dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, mirip dengan warna ini, dengan karat di sekitarnya, dan itu terdiri dari besi dan tembaga. Oke. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj besar ke dinding besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Dalam upaya membebaskan diri dari kurungan, mereka masing-masing bergiliran untuk menabrak dinding. Tapi tidak berhasil. Saya telah melihat bahwa mereka sudah merusak penghalang keturunan mereka. Saya juga melihat bagian luar pintu masuk
Dindingnya sekarang ditumbuhi oleh ekosistem alam seperti rumput, lumpur, dan pohon mulai tumbuh di penghalang ini, sehingga Anda tidak tahu bahwa ada tembok di sana. Beberapa minggu sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar, perang terbesar umat manusia terjadi, sehingga hampir semua amunisi habis dan peperangan itu. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, umat manusia tidak memiliki senjata berat untuk melawan mereka. Dalam mimpi ini, saya pergi bertarung dengan orang yang berkepala keras. Sebelum pergi, saya mengantar keluarga saya dan beberapa orang dengan menggunakan kereta api canggih. Saya katakan pada mereka untuk menunggu saya di sini. Ketika saya kembali, maka kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah berkelahi dan menaklukkan orang yang berkepala keras tadi dengan bantuan Allah SWT, saya mendengar suara Rasulullah SAW mengatakan bahwa Qasim, Ya'juj dan Ma'juj telah keluar. Cepat pergi ke rumahmu. Mereka menyerang tanpa henti. Saya melihat mereka berlari dengan kedua kaki mereka, dan saya juga melihat mereka menggunakan 4 anggota tubuh mereka, terutama ketika mereka meloncat ke langit tinggi. Lompat, saya sampai ke rumah saya sangat cepat. Ketika saya sampai, saya melihat bahwa situasi baik-baik saja. Saya katakan pada orang-orang bahwa kalian semua duduk-duduk dengan hati-hati. Ya'juj Ma'juj sudah keluar dan mereka dapat menyerang kendaraan kita. Aku menyalakan kereta api dan naik ke atap supaya jika Ya'juj dan Ma'juj menyerang, maka saya bisa membunuh mereka dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Nur Allah kemudian muncul dari jari telunjuk saya. Dan di jalan ada sekitar 4 atau 5 warna putih Ya'juj Ma'juj menyerang di atas kereta. Ketika saya melihat mereka, mereka seperti turun dari langit dan teriakan mereka keras. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.